Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa attim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin para jamaah pengajian salat duha rahimakumullah, para bapak ibu-ibu sekalian, para pecinta majlis-majlis khair, semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia dan hidayahnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat. Kita dikumpulkan oleh Allah di rumah Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar. Semua ini berkat daripada pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di tahun baru ini kita bertambah iman kita, bertambah semangat kita, karena pada hakikatnya memasuki tahun baru berarti umur kita semakin dekat kepada kehidupan abadi. Berarti umur kita berkurang, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah fi ta'atillah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasih umat, Nabi yang pikirkan umat dari dunia sampai akhirat. Hadirin para jamaah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di tahun baru ini, tahun 2023, tepatnya kita masuk pada tanggal 1 Januari, maka kita senantiasa merenungi, mengevaluasi, menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan di tahun 2022. Sebagaimana fatwa Khalifatu Rasulillah, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang terkenal dengan fatwanya hasibu qabla an tuhasabu. Buatlah perhitungan, catatlah semua perlakuan kita, sikap kita, berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan, berapa banyak dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Lebih baik kita membuat hitung-hitungan tentang kesalahan-kesalahan kita, tentang dosa-dosa kita, daripada kita nanti diperhitungkan di akhirat
Sebelum datang, kalian nanti akan dipertanyakan atas apa yang kalian lakukan di dunia ini. Maka lebih baik di dunia ini kita lebih waspada. Itulah ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar bin Khattab itu, Bu, dia praktekkan. Sebelum dia masuk ke tempat tidur, dia lihat setiap hari Sayyidina Umar itu punya catatan, punya kertas, ditulis setiap hari apa yang menjadi kesalahannya. Oh, hari ini saya berdosa ini, oh hari ini saya punya kesalahan, ditulis sama Sayyidina Umar. Sebelum dia tidur, dibuka bajunya, dikisos dirinya, dipukulkan. Umpamanya dosanya 10 kali 10 kali, dicemeti, apa istilahnya bahasa Jawa tuh, dipecut ya, sampai badannya Sayyidina Umar ini penuh dengan hitam-hitam. Hingga ketika Sayyidina Umar wafat, keluarganya heran, ternyata di sekujur tubuh Sayyidina Umar banyak bekas noda hitam-hitam. Padahal Sayyidina Umar itu kulitnya merah. Kok bisa? Apa ini? Ternyata Sayyidina Umar mengkisos, memukulkan ke badannya atas kesalahan, atas dosa yang dilakukan, sebelum nanti daripada dihisab di akhirat. Walaupun kita yakin Sayyidina Umar itu kesalahannya mungkin bagi kita orang awam bukan kesalahan, bukan dosa, tapi beliau betul-betul mempraktekkan, mengoreksi dirinya. Jangan sampai, mohon maaf, orang banyak mengoreksi kesalahan orang. Kuman di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Mereka terlalu sibuk mengoreksi kesalahan orang, tapi kesalahan dirinya mereka tidak mengetahui. Ini musibah. Jangan dikira musibah itu hanya tanah longsor. Jangan dikira musibah itu hanya masalah gunung meletus, kecelakaan, orang meninggal. Tidak. Musibah yang lebih besar adalah musibah yang menyangkut urusan agama. Ketika orang meninggalkan sholat, naudzubillah, itulah musibah terbesar. Ketika orang sudah tidak lagi peduli terhadap dosa, tidak peduli maksiat, ini musibah yang jauh lebih besar. Karena musibah ini kalau tidak dia bertobat kepada Allah, maka taruhannya adalah dia akan kecewa di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itulah, jangan pernah kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Karena salah satu tanda orang yang dicintai Allah, orang kalau ibu-ibu punya sifat semacam ini, berarti ibu disayangi sama Allah. Apa itu sifat? Orang yang selalu disibukkan dengan apa? Dengan mengoreksi dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk mengoreksi orang lain. Ditampakkan aib-aibnya sama Allah, diri kita. Makanya orang semakin mengenal Allah, dia semakin banyak merasa kurang. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, berarti dia mengenal Allah. Barang siapa yang mengenal Allah, dia pasti akan mengenal dirinya. Kenal kepada diri kita. Bagaimana kita bisa mengenali diri kita? Orang kalau sudah mengenal dirinya, dia akan merasa tampak bahwa apa yang ia lakukan, sekalipun itu ibadah yang luar biasa, merasa tidak ada artinya, Bu. Lihat,
bagaimana orang-orang dulu ibadahnya luar biasa, malamnya tahajud sampai subuh, kadang-kadang wudhu isya sampai tidak batal sampai subuh. Apakah dia merasa bangga dengan amal ibadahnya? Tetap dia merasa amal ibadahnya tidak membuat dirinya bangga, saya ahli ibadah, saya ahli sedekah. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak yakin, dia belum yakin, khawatir amal ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ali Zainal Abidin, seorang daripada putra daripada Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan abidin, orang yang banyak sujud. Satu hari kurang lebih 1000 rakaat sholat sunnah. Coba sholat sunnahnya sampai 1000 rakaat. Kita saja sholat sunnah rawatib aja dilakukan, alhamdulillah ya. Ini Imam Ali Zainal Abidin. Suatu hari Imam Ali Zainal Abidin ini ketika dia keluar, dia bertemu dengan orang yang kehilangan uangnya kurang lebih 1000 dinar. Uang zaman Nabi sama zaman sekarang beda, Bu ya. Kalau zaman Nabi itu uang dinar itu emas. Kalau sekarang uang kita kertas. Kertas sama emas tidak bisa disamakan. Orang yang banyak uang itu megang kertas. Itu bedanya orang kaya dulu sama sekarang. Kalau orang kaya dulu itu kekayaannya wujud, megang uang, uangnya emas. Kalau sekarang megangnya kertas. Ya. Kadang-kadang kertasnya ditaruh di bank. Kalau dulu orang kaya itu banyak kudanya, banyak kambingnya, punya onta banyak. Itu sebetulnya harta yang sebenarnya. Tapi kalau kertas itu bukan harta. Itu hanya alat tukar saja. Hakikatnya bukan kekayaan yang sebenarnya. Imam Ali Zainal Abidin ini pernah dituduh sama orang. Dibilang dia mencuri. Ada orang bawa tas isinya uang 1000 dinar, hilang. Kebetulan di sana ada Imam Ali Zainal Abidin. Dibilang, kamu mencuri uang saya ya? Kata Imam Ali, enggak, saya enggak mencuri. Bohong kamu, uang saya hilang 1000 dinar, tidak ada lagi orang kecuali kamu. Kamu telah mencuri uang saya. Lihat bagaimana akhlaknya orang-orang yang kenal dengan Allah. Apa Imam Ali Zainal Abidin ngamuk, marah, pencemaran nama baik kalau sekarang, Bu ya. Orang menuduh orang lain tanpa ada bukti itu bisa dilaporkan. Betul enggak? Namanya delik pengaduan. Ini Imam Ali Zainal Abidin, seorang yang langsung dididik oleh cucu Rasulullah, dituduh seperti itu. Masa marah? Malah orang itu diajak ke rumahnya, dituntun, ya yuk, kalau kamu memang tetap mengatakan saya mencuri uang kamu, ayo saya ajak, saya ganti uang kamu. Diajak ke rumahnya, disambut seperti tamu. Sampai di rumahnya dikasih uang. Berapa uang yang kamu hilang tadi itu? 1000 dinar, diganti, dikasih. Setelah dikasih orang itu pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya dia kaget, ternyata tas yang berisi uang itu dia yang lupa, ternyata uangnya tidak dibawa keluar, ada di rumahnya. Kaget orang ini. Saya sudah menuduh orang lain mencuri, dan yang saya tuduh ini adalah keturunannya Rasulullah, ahli bait Rasulullah. Bisa kualat saya. Langsung orang ini bingung, takut. Dicari Imam Ali ini.
Setelah dicari ketemu, minta maaf saya, ternyata uang saya ada di rumah ini, saya mau kembalikan. Kata Imam Ali, saya kalau sudah keluarkan uang saya tidak mau dikembalikan, karena prinsipnya saya kalau uang sudah saya keluarkan saya tidak akan terima lagi. Lalu gimana dosa saya, kesalahan saya minta maaf. Sebelum kamu berangkat kemari, sebelum kamu mengatakan menuduh saya sudah maafkan kamu, tidak usah takut kamu. Coba lihat, ini orang yang sudah memiliki magam, kedudukan yang tinggi, tidak merasa apa, walaupun dia benar dia tidak merasa khawatir harga dirinya jatuh, tidak, semua diserahkan kepada Allah. Bahkan di Hadramut, di Yaman itu, di zaman dahulu itu ada seorang qadhi. Qadhi itu kalau sekarang hakim, yang tugasnya apa? Menyelesaikan perselisihan antara masyarakat. Di Indonesia itu ada hukum namanya pidana, ada hukum perdata, ada hukum delik aduan, macam-macam. Orang tuh setiap hari kan bersengketa. Kalau kita lihat di pengadilan itu, pengadilan agama, pengadilan negeri itu banyak orang setiap hari laporan masuk. Intinya apa? Perselisihan. Ini qadhi ini selama jadi hakim 14 tahun tidak pernah punya kasus, tidak ada orang mengadukan. Selama 14 tahun Bu nganggur, karena mereka masyarakat sana itu lebih banyak memaafkan. Lain di Indonesia kan, sedikit-sedikit laporan, sedikit-sedikit dilaporkan. Tidak ada orang pernah punya kasus. Mereka lebih banyak mengambil Al-Quran, ketika mereka punya masalah mereka maafkan, mereka ridho, mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga selama 14 tahun nganggur jadi hakim. Kapan ada pasien datang ini ya, kok kosong gini 14 tahun. Sampai suatu hari ketika dia di kantornya, tahu-tahu ada orang punya masalah, 2 orang. Katanya hakimnya, wah ini saya 14 tahun nganggur, tiba-tiba ada 2 orang berselisih, cocok saya ini. Ternyata 2 orang ini datang mengadukan kepada hakim. Kasusnya apa? Ada orang beli tanah, ngomong sama hakim, ya hakim, saya ini beli tanah sama fulan. Setelah saya beli, ternyata tanah yang saya beli itu di dalamnya itu ada emasnya. Saya beli itu kan beli tanahnya, tidak beli emasnya. Berarti emas ini punya yang punya tanah, ini mau saya kembalikan sama orang ini. Ini yang punya tanah sama yang beli tanah sama-sama warok, sama-sama takut sama Allah, sama-sama ndak mau emas. Berarti emas ini punyanya orang ini, katanya yang beli tanah. Katanya yang punya tanah, oh ndak bisa begitu. Saya itu jual tanah ya sama emas-emasnya, sama dalam tanahnya itu punya kamu. Jadi tukarannya itu berselisihnya rebutan, ndak mau emas. Karena yang berselisih itu orang yang takut sama Allah ya. Orang yang wara, orang yang wara itu orang yang hati-hati, takut kemasukan makanan subhat, takut. Berselisihnya bukan apa? Bukan rebutan emas. Berselisihnya tidak mau emas, khawatir, takut itu subhat. Coba bayangkan, ada tidak zaman sekarang kayak gitu? Kalau saya beli tanah ada emasnya, tidak ngomong-ngomong saya punya tanah. Ya rezeki nomplok. Ini ndak, mereka rebutan ndak mau ngaku. Sampai hakimnya bingung. Katanya yang punya tanah sama yang beli tanah, sudah ada hakim, Pak Hakim, daripada berselisih, ini emas ini saya serahkan sama negara. Saya serahkan sama Pak Hakim, terserah Pak Hakim mau diapakan.
Apa katanya Pak Hakim? Sudah, saya tidak mau urusan ini, tidak mau urusan emas ini, ambil Pak Hakim. Terserah Pak Hakim. Katanya Pak Hakimnya lebih warok lagi, lebih takut. Oh, kamu mau cari selamat ya? Saya yang takut nanti, saya yang dihisap sama Allah. Kok tidak bisa seperti itu? Hakimnya juga tidak mau. Sampai akhirnya diputuskan sama hakimnya, kamu punya anak perempuan, punya anak laki, kamu punya, sudah kamu nikahkan, ini emas berikan kepada anak-anak kamu. Coba lihat, ini orang yang hanya bukan memandang kehidupan dunia, tapi yang dipikirkan akhirat. Itulah Thariqah Sadah Bani Alawiyah itu ada 5. Pertama, al-ilmu. Orang-orang yang dekat sama Allah itu, termasuk ahlul bait Rasulullah itu, dia punya thariqah 5. Yang pertama, ilmu. Mereka semua melakukan sesuatu amal ibadah pasti berdasarkan ilmu. Tidak mungkin wali itu jadi wali kalau tidak punya ilmu, Bu. Orang itu tidak mungkin bisa sampai ke magom yang tinggi kalau tanpa ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu ditolak sama Allah. Kemudian yang kedua, al-khauf, punya rasa takut kepada Allah. Mereka tidak takut sama manusia, walaupun satu dunia menghina mereka, yang penting Allah ridho. Itu pegangannya mereka Thariqah Sadah Bani Alawiyah. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Mereka senantiasa ikhlas, minta keridhaan Allah, tidak minta pujian manusia. Walaupun orang menghina, yang penting dia hatinya hanya minta keridhaan Allah, itu cukup bagi mereka. Kemudian al-wara. Wara ini mereka berhati-hati, jangankan yang makruh saja tidak dilakukan, yang haram apalagi. Yang subhat mereka tinggalkan, masih 50-50 antara halal dan haram, mereka tidak mau. Jangankan yang 50-50, yang mubah, yang boleh saja. Orang kalau punya rumah 2 boleh enggak? Boleh. Punya mobil 5 boleh, enggak haram. Punya villa, punya segala macam boleh. Tapi mereka enggak mau. Mereka bisa, umpamanya mereka takut kalau sesuatu yang mubah ini membuat dia lupa sama Allah. Mereka khawatir kalau banyak mobil, banyak kendaraan, banyak rumah, pikirannya tersita sehingga waktu mereka sibuk dengan urusan dunia. Mereka tinggalkan dunia tadi itu, mubah tadi itu. Mereka takut konsentrasi mereka hilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja memang dohirnya itu para wali itu ada yang diberikan kekayaan, ada yang miskin. Ada yang dibikin sama Allah kaya, ada yang miskin, banyak contohnya. Seperti Imam Hajar itu dikasih melarat, miskin. Imam Romli kasih kaya sama Allah, sama-sama ulama. Itu hanya sekedar pilihan saja. Tapi hakikatnya harta yang dimiliki sama seorang wali sekalipun, harta mereka tidak ditaruh dalam hati, tapi hanya di tangannya saja. Walaupun dia seorang yang kaya, bagi wali kekayaannya tidak membuat lupa kepada Allah. Sama-sama diuji sama Allah. Jadi orang jangan dianggap kalau orang kaya itu cinta sama dunia, tidak. Kalau orang yang melarat berarti dia tidak cinta sama dunia, tidak. Bisa jadi orang yang melarat dia cinta sama dunia. Bisa jadi orang yang kaya raya dia tidak cinta sama dunia.
karena letaknya ada dalam hati. Ada cerita, ada satu saudara, yang satu biasa-biasa saja, yang satu kaya. Adiknya itu kerjaannya nelayan. Kalau sudah dapat ikan, sebagian sedikitnya itu disisihkan untuk orang-orang. Ketika ada punya teman, dia mau berangkat ke satu negeri, kebetulan di negeri itu dia punya kakak. Katanya adiknya, kamu nanti kalau ketemu kakak saya sampaikan salam dari saya, sampaikan salam saya, sambil dikasih pesanan, tulisan, surat. Betul, sampai berangkat ke sana, orang yang diutus sama orang ini nyari kakaknya itu, ternyata kakaknya ini orang besar. Kalau mau ketemu dia itu harus janjian dulu, pakai satpam, kendaraannya luar biasa, sehingga orang ini dalam hati, ini katanya orang yang tidak cinta sama dunia, tapi kok kekayaannya kayak seperti ini. Adiknya melarat, tapi adik itu ngomong sama orang itu, kakak saya itu orang yang dekat sama Allah. Katanya orang ini, kok tidak masuk akal, masa orang yang kaya kayak gini dia tidak cinta sama dunia. Setelah keluar orang ini ngomong, sampaikan kepada adik saya ya, bilangin jangan cinta sama dunia. Padahal dia kaya. Sampai pulang ke rumahnya, disampaikan sama adiknya, adiknya menangis. Betul, saya ini walaupun melarat tapi saya cinta sama dunia. Jadi letaknya itu bukan di dohirnya harta yang kita miliki, tidak, tapi di dalam hati. Orang boleh jadi dia kaya raya, tapi kekayaannya tidak buat lupa sama Allah. Justru hartanya digunakan untuk ibadah, untuk sedekah, untuk memberikan makan kepada tamu. Dapat uang keluarkan, dapat uang keluarkan. Itu orang-orang seperti itu. Dapat harta semua berapa? 100 juta, dikeluarkan semua. Seperti Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, yang tidak kurang lebih 1 hari menjamu tamunya 1000 tamu. Kaya raya, tapi dapat uang keluarkan, dapat uang dapat keluar, terus seperti itu. Jadi dia hanya sekedar apa? Perantara saja untuk menyampaikan rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk musibah yang terjadi di mana-mana ya. Kita lihat ngeri ya. Kita lihat di BMKG itu, waduh macam-macam. Ada yang bilang nanti tsunami ya, di mana itu katanya gelombang tsunami akan naik 20 meter. Iklim cuaca semakin ekstrim, di mana-mana terjadi longsor, banjir. Semua itu sebetulnya skenarionya Allah. Apa Allah zalim kepada hambanya? Allah tidak pernah zalim. Dulu kejadian di Banyuwangi di Pancar, kejadian tsunami itu dulu di Pancar di zamannya Pak Harto. Itu satu kampung hilang, sak rumah-rumahnya hilang. Apalagi kita lihat kejadian di Aceh, hampir 500.000 yang kena di Aceh itu, yang meninggal kurang lebih 250.000. Mayat yang ditemukan tuh hampir 150.000. Mayat yang tidak ditemukan itu kurang lebih 150.000. Yang kena, ada yang cacat, ada yang tidak bisa jalan, itu 250.000, hampir 500.000. Apa kita mau bilang Allah itu zalim sama hambanya? Tidak. Pasti ada sesuatu di sana. Allah memberikan musibah itu bukan Allah tidak sayang sama hambanya, tidak. Supaya hambanya itu diingatkan sama Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kami akan timpakan kepada sebagian mereka, tidak semua. Kalau semua kiamat. Kalau umat-umat dahulu semua dihabiskan.
zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam, itu tsunami semua habis, peradaban tuh ganti baru. Yang selamat tuh hanya yang naik kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, dihabiskan. Kalau ini tidak, hanya sebagian kecil saja, kata Allah. Minal azabil adna, dengan azab yang kecil, kata Allah. Duna azabil akbar, belum sebelum datangnya azab besar. Apa? Supaya orang itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, karena pasti ada sesuatu yang salah. Kalaupun ada orang beriman kena musibah, kena efeknya, kena dampaknya, bagi orang beriman sesuatu apapun yang terjadi, sesuatu itu pasti indah. Orang beriman kalau kena musibah berarti itu ujian, naiknya pangkatnya akan dinaikkan oleh Allah. Bagi orang-orang yang lalai, yang lupa ketika dapat musibah, itu sebagai peringatan supaya tidak dia, ketika dia lupa kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Bagi orang-orang yang maksiat, pelaku dosa, musibah adalah adab. DP-nya baru di dunia, belum datang nanti DP-nya akan masuk ke akhirat. Di dunia dikasih DP, azab yang kecil, tapi nanti dia akan mendapatkan azab yang besar kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Intinya bertaubat, menyesal. At-taubah an-nadamah, taubat itu penyesalan. Berarti ada yang diakui salah. Kalau orang hanya sekedar bertobat, astagfirullah, astagfirullah, tapi tidak ada penyesalan. Kalau ada orang yang menghabiskan, mencuri hartanya orang lain, merampok hartanya orang lain, kemudian dia berangkat haji umroh, minta sama Allah, ya Allah terimalah haji saya, Allah terimalah umroh saya, uangnya dari haram. Dia istighfar, astagfirullahaladzim, padahal yang dia ambil hartanya harta haram. Apa Allah akan terima itu? Sedangkan dosanya dia yang dia lakukan, dia tidak sesali. Semua introspeksi, mulai dari pemimpin, semua sampai kita, setiap diri kita, kita mengoreksi kesalahan kita. Karena kuncinya orang bahagia dunia akhirat adalah mengakui salah di hadapan Allah. Dan sebesar dosa apapun, kalau kita menyesal di hadapan Allah, pasti diampuni oleh Allah. Apapun dosa kita. Qul ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa kepada rahmat Allah. Dosanya kita walaupun sebesar gunung, kalau Allah mau mengampuni akan diampuni. Kesalahan kita sebesar langit, sebesar gunung, sebesar bumi, pengampunan Allah jauh lebih besar. Makanya sifat Allah yang selalu melekat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, selalu itu, selalu kita baca. Karena itulah yang paling dominasi. Kemurkaan Allah dikalahkan dengan kasih sayang Allah. Jadi tidak usah khawatir. Tapi orang yang berbahaya, orang yang merasa dirinya tidak pernah salah. Dianggap dosa itu hanya minum khamr, zina. Dosa itu banyak. Para wali itu setiap hari beristighfar kepada Allah. Dosa yang kita tidak sadar. Belum lagi dosa batin. Dosa kesalahan-kesalahan itu pasti ada. Maka orang yang merasa dirinya tidak pernah merasa bersalah, itulah puncak kesalahannya dia. Ketika menganggap, oh saya tidak pernah salah, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian suci, tidak punya dosa. Huwa a'lamu biman ittaqa, sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi yang terakhir dari kesimpulan yang saya sampaikan di pagi hari ini, marilah kita biasakan untuk kembali kepada Allah. Kita punya waktu khusus untuk bermunajah kepada Allah, mengakui salah di hadapan Allah, menyesali ya, kesalahan-kesalahan kita, termasuk juga di dalam segala hal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, kita mohon doa sama Allah, doa apapun, tapi jangan hanya masalah dunia.
Doa itu yang paling afdol itu doa keselamatan akhirat, termasuk doa untuk kemaslahatan umum, jangan untuk diri kita sendiri. Loh, saya minta ampun untuk diri saya sendiri, untuk orang tua sendiri, untuk kaum mukminin mukminat. Itu diperintahkan di Al-Quran. Kita memohonkan ampun kepada orang mukmin, orang mukminat, orang-orang solid. Karena hakikatnya kalau panjenengan doakan orang mukmin itu panjenengan didoakan sama malaikat. Jadi harus pakai strategi dalam berdoa ya. Ada strateginya. Kalau kalian kepingin doanya dikabulkan, doakan orang mukmin. Karena kalau kita doakan orang mukmin, malaikat yang minta ampun kepada kita. Doa kita akan dimintakan ampun. Malaikat langsung ngelobi sama Allah. Ya Allah, Fulan bin Fulan memohonkan ampun kepada orang tuanya, kepada orang mukmin. Kabulkanlah doa hajatnya mereka. Ini termasuk strategi ya. Terakhir Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, kata Imam Hanbal ngomong sama murid-muridnya, seandainya kamu punya satu doa, doa kamu itu mustajab, doa kamu diterima sama Allah, kira-kira kamu minta doa apa? Jenengan umpamanya dikasih satu doa, tapi satu hanya doanya mustajab, apa yang kalian minta? Kata Imam bin Hanbal. Orang jawab macam-macam. Kata Imam bin Hanbal, kalau saya dikasih satu pilihan doanya mustajab, saya minta pemimpin yang adil. Kenapa? Kalau orang dapat pemimpin yang adil, maka dia akan memberikan manfaat maslahah kepada seluruh orang yang ada di negerinya tersebut. Kalau ada orang minta, ya Allah suami saya jadikan yang baik, yang maslahat untuk istrinya saja, betul? Tapi kalau meminta pemimpin yang adil, semua akan mendapatkan manfaat. Bahkan di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu saking adilnya ya, itu binatang-binatang buas seperti harimau itu tidak mau makan apa? Domba. Manfaatnya sampai ke binatang, Bu, kalau pemimpin adil itu. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya, cari pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang takut sama Allah, maka itu akan memberikan maslahat untuk seluruh manusia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.